Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi ini, hari apa? Rabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan halaqah ya tentang hadis dan ilmu hadis kita di perpustakaan markis ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pagi ini kita ingin bercerita ya tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya. Sebelum masuk kepada pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita menyampaikan atau mendengar biografi Al-Imam Al-Bukhari, sebab min barakatil ilmi ayyusnadal ilmu ila ahlihi. Di antara bentuk keberkahan ilmu adalah menyandarkan ilmu itu kepada ahlinya. Jadi apabila seseorang berguru, apabila seorang mengambil kitab, maka di antara bentuk keberkahan ilmunya adalah menyandarkan ilmunya kepada ahlinya, kepada pemilik ilmu itu sendiri. Maka di dalam penyampaiannya, di dalam ceritanya, di dalam riwayatnya, beliau orang yang menyampaikan ilmu tersebut menyebutkan dari mana sumber ilmu tersebut ya. Bahkan ketika kita mendapatkan bahwa ilmu tersebut kita dapatkan dari guru kita, tetapi tidak kita sebutkan, tidak kita sebutkan, itu masalah. Nanti dalam ilmu hadis kan kita bahas tentang ini. Itu sifat yang seperti itu tidak baik. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka kadang ketika kita mengambil satu perkataan yang sama persis dengan perkataan guru kita, sebutkan bahwa itu adalah perkataan guru kita ya. Kecuali mungkin dengan makna lain atau dengan bentuk lain yang walaupun mungkin senada, itu lain ceritanya. Barakallahu fikum. Atau kita tambahkan, kalau tidak kita jatuh ke dalam tadlis ya. Barakallahu fikum. Baik, kembali kepada riwayat tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Untuk apa kita belajar tentang perkara ini? Ingat Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, Sufyan As-Sawri ya. Sufyan As-Sawri, seingat saya ya. Atau salah satunya Sufyan Ibn Uyainah ya. Itu di kitab itu ada. Sebentar, mana dia? Sufyan As-Sawri atau Sufyan Ibn Uyainah? Besok saya tengok lagi. Pernah menyebutkan inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Ketika turunnya rahmat, maka ketika disebutkan tentang orang-orang saleh, maka turunlah rahmat Allah. Kenapa? Apa sebabnya? Karena ketika
menyebutkan tentang kisah-kisah mereka, termotivasilah kita. Ketika menyebutkan tentang kisah-kisah mereka, maka tergugahlah kita. Ya. Sufyan ibn Uyainah. Jazakallah khairan. Masyaallah. Sufyan ibn Uyainah. Inda dzikri salihin tanzilu rahmah. Ani. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka untuk itu kita berharap diri kita tergugah juga. Kita tidak akan bisa berbuat nampaknya, bukan tidak akan bisa. Belum bisa berbuat seperti yang mereka buat, tapi setidaknya kita mencontoh mereka. Ya. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Ini sudah maklum ya. Beliau, nama seorang ulama tersebut tentulah tidak tidak seperti yang terkenal itu. Al-Imam Al-Bukhari tentu ada nama lengkapnya. Al-Imam Al-Bukhari memiliki nama asli Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah bin Bardizbah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Berarti Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardizbah. Ya, Bardizbah. Kunyahnya Abu Abdullah, ia berasal dari Bukhara. Sekarang Bukhara ini ada di negara Uzbekistan. Ya, sehingga beliau terkenal dengan Al-Bukhari. Karena begitulah seorang ulama, manakala seorang ulama dari satu daerah tersebut terkenal, jadi ulama besar, maka terkenal dia dengan nama daerahnya. Ya, sama juga dengan kalau ada orang yang di daerah kita, biasanya kalau orang kaya dari daerah itu terkenal deh. Dari daerah itu. Orang cerdik pandai terkenal di daerah itu. Demikianlah. Ayah Al-Bukhari ini adalah seorang ulama hadis dari negeri Bukhara. Ayahnya ini adalah murid dari Imam Malik ibn Anas. Ayahnya ini adalah murid dari Hamad ibn Zaid. Demikian juga Abdullah ibn Mubarak rahimahumullahu ta'ala. Siapa nama ayah dia ni? Ismail. Ismail ini adalah seorang pebisnis. Ayah dia ni itu yang tidak ada di situ ditambahkan. Tidak ada yang di share saya seperti itu untuk tambahkan. Ayah ni, dia ni seorang yang kaya. Memang seorang pebisnis itu cepat kaya. Muhammad ibn Ismail. Ya. Tinggal Ibrahimnya. Tinggal Ismailnya. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Terbalik. Terbalik. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardizbah. Betul kan? Ya. Ini catatan-catatan ini. Ini saya catat. Ini apa yang saya dengar dari catatan-catatan saya itu, apa yang saya dengar dari ya guru-guru saya atau guru saya, demikian juga yang saya buat catatannya. Jadi di antara catatan ini ada yang belum saya betulkan. Barakallahu fikum. Baik. Maka manakala saya menyampaikan, saya pegang rujukan lain. Ya, pegang kitab dan rujukan-rujukan. Maka kadang kalau nampak khilaf, ingatkan saya. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ayah dia ini Ismail adalah seorang yang kaya tadi. Namun ayah dia ini luar biasa. Ayah dia ini betul-betul menjaga. Aku tidak mengetahui, kata ayahnya, bahwa ada di antara hartaku 1 dirham pun yang haram maupun yang syubhat. Ini luar biasa. Itu ucapan Ismail menjelang wafatnya. Oh, luar biasa. Sehingga wajarlah lahir seorang anak
yang bernama Muhammad, yang beliau beri nama dengan Muhammad. Ya, beliau lahir di Bukhara setelah salat Jumat. Setelah salat Jumat beliau lahir. Dan itu lahir 13 Syawal. 13 Syawal tahun 194 Hijriyah. Tahun 194 Hijriyah. Bukhara ini disebut juga dengan wilayah Khurasan. Dan Bukhara ketika itu adalah kota yang indah. Dan Islam sampai ke sana itu di masa daulahnya Bani Umayyah. Dan disebutkan bahwa Bukhara sebelumnya adalah ibu kota Samaniyah. Berarti Al-Imam Al-Bukhari adalah seseorang yang dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung ilmu dan adab. Bukan sekedar kaya saja, tapi seorang ulama yang menjunjung ilmu dan adab. Maka wajar nanti terlahir seorang anak yang menjadi ulama besar. Namun ternyata Masya Allah, walaupun ayah beliau adalah seorang alim, seorang ulama, muridnya ulama-ulama besar pula, tetapi ternyata Ismail, ayahnya Muhammad, ini tidak sempat merasa mendidik anaknya, yakni tidak sempat mengajar anaknya. Nah, waktu kecil adalah, tetapi yang jelas beliau ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, itu ada yang di Zoom. Stop aja videonya. Baik. Jadi ayah beliau ini tidak sempat mendidik banyak anaknya ini. Maka yang merawatnya adalah ibu kandungnya. Yang mengasuhnya adalah ibu. Dan ibu dia ini Masya Allah seorang ahli ibadah pula. Seorang yang salihah. Dan beliau sangat mencintai mencintai anaknya ini. Barakallahu fikum. Suaranya ya. Kenapa suaranya? Taib. Dah? Dari tadi lagi. Taib. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi sejak kecil Al-Imam Al-Bukhari pula bukan hanya diuji sekedar yatim, tetapi Al-Imam Al-Bukhari diuji pula, ya. Beliau sejak kecil itu sudah buta matanya. Ya. Beliau sudah buta matanya. Allahu Akbar. Ada yang terlewatkan oleh saya dan ini penting juga. Itu yang dalam catatan itu. Datuk dia ini, berarti datuk dia yang kedua. Dia ini berasal dari keturunan-keturunan yang bukan Islam. Tapi datuk dia yang kedua ya. Ayah dari datuk dia itu baru masuk Islam. Baik. Dan yang mengislamkannya adalah orang dari negara, dia memeluk Islam melalui gubernur Yaman, yang dikenal dengan aku nggak hilang deh, nampak di sana. Cara menghilangkannya. Al-Ju'fi. Bukan Al-Imam Al-Bukhari dikenal pula dengan Al-Ju'fi. Itu bukan berarti Al-Imam Al-Bukhari ada hubungan kekeluargaan dengan orang Yaman. Tapi karena orang Yaman ini telah berjasa mengislamkan datuk dia, maka dinamakan dengan wala Islam. Baik. Jadi tentang keadaan hidup datuk dia ini tidak diketahui. Tapi ayah dia ya. Baik.
Baik. Nih coba lihat. Al-Imam Al-Bukhari semasa kecil beliau mengalami kebutaan. Ibunya selalu berdoa. Setelah mendapati anaknya buta, berarti butanya tidak waktu lahir, maka ibunya selalu berdoa. Berdoa. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Dan Nabi Ibrahim berkata, berkah doamu, anakmu kembali menjadi sehat. Dan ternyata esok harinya, ternyata memang sehat. Ini kan luar biasa. Makanya doa itu kan disebut silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Luar biasa. Ya memang betul lah. Maka kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita, barakallahu fikum, maka kita cukup banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tengok doanya ibundanya Al-Imam Al-Bukhari, padahal mendapati anaknya adalah seorang yang sudah buta ketika itu. Allahu Akbar. Kan berat itu. Ayah sudahlah tidak ada. Antum sekarang coba pilih. Mau jadi orang kaya tapi ayah tidak ada, atau biarlah miskin ayah asal ada? Mana mau? Ayah ya. Ayah tidak ada, mati, biarlah jadi orang kaya. Atau pilih yang kedua. Ayah walaupun hidup, walaupun miskin, tapi masih ada. Pilih yang mana? Barakallahu fikum. Baik, berarti pilih yang kedua ya. Jadi ada orang yang mau ayahnya itu wafat. Ada. Semasa kecil. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Al-Imam Al-Bukhari kayak ayahnya tidak ada, dan beliau diuji pula dengan sakit. Dan nanti kita akan lihat walaupun Al-Imam Al-Bukhari setelah besarnya beliau menjadi seorang, walaupun beliau adalah seorang yang kaya, namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dia tidak begitu hidup dengan kemewahan, tidak berlimang dengan kemewahan. Luar biasa. Demikianlah para ulama kita. Mereka menakjubkan. Perjalanan-perjalanan hidup mereka itu menakjubkan. Baik. Coba lihat lagi di ini di dan beliau ketika itu di saat usia 16 tahun sudah hafal kitabnya Al-Imam Al-Barak dan Imam Waqi' ketika itu. Lalu beliau setelahnya beliau pergi haji dengan abangnya yang bernama Ahmad ibn Ismail bersama ibunya. Dan beliau sendiri Imam Al-Bukhari tinggal dulu di Mekah. Abang sama mak dia pulang ke negaranya. Tapi Imam Al-Bukhari tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. Dan beliau tinggal di sana sekitar 2 tahun. Dan ketika umur 18 tahun, beliau pergi ke Madinah. Dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah cahaya bulan yang terang, beliau menulis kitab Qadaya Sahabat wa Tabi'in dan Tarikh Al-Kabir 7 jilid. Itu kitab yang sudah sangat besar. Umur beliau berapa? Itu dia. Maka dahulu ketika saya mendengarkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala juga sudah menulis kitab di usia 18 tahun, maka saat itu saya termenung. Saya pun bertekad, saya pun kapanlah saya menulis hadis, la ilaha illallah. Maka demikianlah para ulama kita. Demikianlah para ulama kita. Mereka luar biasa. Tapi menuntut ilmu. Dan ini menunjukkan kekuatan ingatan Al-Imam Al-Bukhari itu luar biasa. Sebagaimana imam-imam yang lain, kekuatan ingatan mereka itu luar biasa. Dulu mana ada rujukan kitab seperti pustakaan seperti ini? Sulitlah. Dan nulisnya itu pun di bawah terik rembulan yang terang. Allahu Akbar. Di mana itu rujukannya? Di kepalanya. Tulis tak tanggung-tanggung. Itu kitab yang luar biasa. Qadaya Sahabat wa Tabi'in. Dan Masya Allah, ikhwati fillah barakallahu fikum, ternyata di antara kitab yang beliau tulis itu, coba tengok, kitab tarikh dia tuh luar biasa. Ada 7 jilid. Tarikh Al-Kabir 7 jilid. Maka ini menunjukkan apa? Kekuatan ingatan
Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala yang luar biasa. Tayyib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini terkeluar lagi ya? Apa? Baiklah. Kemudian tahun 210 Hijriyah, beliau pun pergi rihlah dalam talabul hadis ke negeri jauh dari Bukhara. Jauh. Beliau ke mana? Ke Syam. Beliau pergi ke Syam. Mesir. Inilah rihlah fi talabil hadis. Rihlah ilmiah. Jadi rihlah ilmiah itu tidak mesti usia tamat SD. Tidak. Al-Imam Bukhari berarti umur dia sudah, beliau lahir tahun 194. Berarti usia dia ketika itu berapa? Ya, insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya. Beliau terus ya. Tapi riwayat-riwayat tentang ini itu tentu terjadi perbedaan nanti di kalangan para ulama. Maka menurut Imam Zahabi juga beliau mulai mendengarkan ilmu hadis itu tahun 205. Jadi 5 tahun setelah beliau mendengar ilmu-ilmu hadis, baru beliau pergi rihlah. Taib. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Beliau pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Jazirah 2 kali. Dan tinggal di Hijaz selama 6 tahun. Ya. Berkali-kali pula beliau pergi ke Basrah dan Kufah yang menjadi pusat ilmu ketika itu. Jadi setiap negara itu ada masa-masanya yang menjadi pusat ilmu. Ya. Kalau di akhir zaman pusat ilmu itu apa? Kemana? Innal imana la ta'ridu ilal juhriha ilal madinati kama ta'ridu innal imana la ya'ridu ila juhriha innal imana la ya'ziru ilal madinati kama ta'rudu hayyatu ila juhriha. Ya. Sesungguhnya iman kembali ke Madinah akhir zaman sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Baik. Madinah lah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan beliau pergi 4 kali ke Basrah, kadang sampai 5 tahun menetap di sana. Tapi ketika musim haji, beliau pergi ke Mekah. Untuk terbayang nak kendaraan ketika itu. Juhud yang luar biasa. Luar biasa para ulama kita ini. Makanya wajar ulama pun pergi rihlah kepadanya. Sebab ada ungkatan man lam yarhal la yurhal. Siapa yang tidak pernah pergi rihlah dalam menuntut ilmu, orang pun tidak rihlah pada dia untuk menuntut ilmu. Wajarlah kegini aja. Rihlah fi talabil ilmi. Taib. Hafiz Ibnu Katsir mengatakan 8 kali beliau sampai ke Baghdad. Dan setiap kali pergi ke Baghdad, Imam Ahmad mendesak dia untuk menetap di Baghdad untuk mengajar. Dan Imam Ahmad ini adalah di antara guru beliau. Imam Ahmad ini adalah di antara guru beliau. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari unik. Beliau tidak mengambil hadis dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal kecuali sedikit saja. Apa rahasianya ini? Minimal itu ada 3 sebab kenapa Al-Imam Al-Bukhari tidak mengambil ilmu dari Al-Imam, tidak mengambil hadis dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini. Itu ada di dalam tulisan itu. Yang pertama, saat itu guru-guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal masih ada. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari ambil sanad yang lebih tinggi. Bukhari ambil sanad yang lebih tinggi dari guru-guru Al-Imam. Imam Bukhari mengambil sanad yang lebih tinggi dari gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu dikejar oleh para ulama. Para ulama al-hadis itu lebih mengambil mengutamakan sanad yang ahli. Sanad yang lebih tinggi, yang dekat masanya. Jarak antara dia dengan gurunya itu. Itu. Baik. Ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Yang kedua, saat akhir dari masa hidup Imam Ahmad bin Hanbal,
beliau tidak banyak mengajar. Beliau tidak banyak mengajar. Ya wajarlah. Kemudian Imam Ahmad juga ingin memperkenalkan orang-orang lain. Itu dia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kembali kepada cerita Al-Imam Ahmad bin Hanbal tadi, walaupun dia kaya, dia suka berinfak. Pada masa belajar, kadang beliau makan rumput, walaupun dia tidak sampaikan kepada orang lain. Nah, tidak sampaikan kepada orang lain. Sampai 2-3 hari beliau makan rumput itu. Itu luar biasa. Juhud para ulama. Makanya terkenal ungkapan Yahya bin Abi Katsir, ya. La yunalul ilm birahatil jism. Tidaklah akan pernah ilmu bisa diraih kecuali dengan fisik yang senang-senang, dengan santai-santai. Ilmu tidak bisa diraih dengan fisik yang santai-santai. Luar biasa. Jadi dulu saya kan dulu ya banyak belajar dari rekaman, ya. Saya ketika ada juga lah yang online, tapi ya banyak dari rekaman. Awal-awal saya mendengar dulu kisah bagaimana Ustazuna Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala belajar ke Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Rahimahullah Ta'ala, luar biasa. Jadi, Abu Qatadah cerita begini. Dulu kami makan di Yaman, pagi hanya makan roti keras, dan makan hanya 2 kali. Masya Allah. Ada demikian juga Ustaz Zulkarnain, ya. Ustaz Zulkarnain cerita. Kalau Ustaz Abu Qatadah itu beliau cerita tentang bagaimana kehidupan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Kalau yang cerita tentang makan 2 kali ini, ya, itu udah masyhur lah. Ustaz Zulkarnain juga pernah sebutkan, seingat saya. Jadi makan 2 kali. Pagi makan roti, makan nasi campur tomat yang digiling itu, sore. Makanya wajar kalau tulap-tulap Yaman itu agak tangguh, ya. Dan banyak ya sekarang asatidzah kita yang masih merasakan hal yang sama. Kalau di sana sekarang udah agak lebih mewah, dulu semasa Syekh Muqbil masih lebih sangat menderita lagi. Luar biasa. Tetapi apa kata Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala, dulu awal sampai saya di Yaman menghafal 30-an hadis tersebut, terperangah saya melihatnya. Perangah. Dan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala itu meriwayatkan hadis, hadatsana fulan an fulan, hadatsana fulan an fulan an fulan, akhbarana fulan an fulan. Luar biasa. Dan ternyata setelah 1 tahun, kata Syekh Abu Qatadah, wajar pula saya pula bisa menghafal hadis sebanyak itu. Dan terbiasa. Itu kebiasaan. Luar biasa. Makanya cerita hidup tentang bagaimana Syekh Muqbil dulu mengajar luar biasa. Sampai saya mendengarkan rekamannya bahwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menyanjung Syekh Muqbil di antara sanjungan Syekh Al-Albani di dalam terhadap Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi adalah bagaimana tarbiyahnya kepada tulabnya. Beliau mendidik tulabnya luar biasa. Barakallahu fikum. Jadi memang dengan sulitnya kita mendapatkan ilmu tersebut, maka ternyata Masya Allah luar biasa. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari bukan membuat sulit diri dia. Al-Imam Al-Bukhari mudah ketika itu adalah memang demikian beratnya. Dan para ulama memang kadang asyik. Ya, asyik. Sampai di antara mereka itu Abu Zur'a Ar-Razi atau Abu Hatim Ar-Razi itu adalah saatnya beli ikan. Ada saatnya beli ikan. Tapi ketika datang pelajaran, baik mereka mengejar pelajarannya lagi, diletakkan ikannya itu di tempatnya lah. Dan mereka ternyata karena sibuk dengan pelajaran-pelajarannya, dengan durus-durusnya, terlupa sampai ikan itu akhirnya tidak jadi termakan. Wah, itulah luar biasa. Bagaimana juhud para ulama dalam talabul ilmi. Kenikmatan ilmu itu adalah kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Sampai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala pun kadang lupa makan. Ketika beliau kitab dia itu basah, ya, akhirnya dijemur di atas. Naik dia ke loteng, ya. Nah, loteng tidak seperti loteng rumah kita yang atapnya hanya atap, ya, atap sayang tidak. Sampai di atas bagaimana? Beliau baca buku dia ini.
baca buku dia. Sampai diceritakan bahwa pembantunya letakkan makan ke atas. Nah, makanan pun itu pun tak jadi makan. Demikianlah para ulama luar biasa. Baik. Kadang Imam Bukhari beliau tampak ya beliau kadang tidak tampak. Kadang beliau tidak tampak. Apa sebab? Bajunya kotor, dia cuci, lalu dia tidak punya pengganti. Allahu Akbar. Jadi beliau kena makan sedikit tuh akhir hidupnya kencing darah. Akhir hidup dia tuh kencing darah. Manakala sudah diobat ke dokter, ternyata sudah lama tak konsumsi gula dan disebutkan sudah 40-an tahun lamanya. Allah. Padahal usia wafatnya 62 tahun. Allah Akbar. Baik. Kadang orang mendesak dia untuk ambil baju dia, tapi dia tak mau. Dipaksa-paksa betul baru dia mau. Dan beliau punya pengalaman hidup yang banyak. Beliau pernah naik kapal. Ada orang diserak-serakkannya uang. Mungkin tak apa maksud dia. Apakah ingin dia ingin menjatuhkan muruahnya Imam Bukhari. Kemudian entah kenapa sebabnya Imam Bukhari pun ambil uang itu. Akhirnya orang diperiksa. Tentu orang-orang yang ambil uang itu periksa siapa yang nak ambil. Akhirnya Imam Bukhari kan dari simpan uangnya itu. Imam Bukhari pun begitu diperiksa tidak ditemukan uang. Begitu sudah sampai ke pelabuhan ditanya mana uang dia pun. Apa kata Imam Bukhari? Saya buang ke laut, lebih baik menjaga muruah ketimbang menjaga uang sebanyak itu. Wah, itu dia. Jadi lebih baik uang itu dibuangnya ke laut ketimbang muruah dia jatuh. Ini pelajaran luar biasa lagi, menjaga muruah. Nah, itu cara Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ini guru dia sangat banyak sekali, luar biasa. Sampai disebutkan beliau sendiri menyebutkan 1080 orang guru. Dan yang luar biasa semuanya adalah ahlul hadis. Tapi di antara guru yang paling banyak beliau ambil ilmunya adalah Ishaq bin Rahawai dan Ali bin Madini. Maka wajar nanti ketika kita mendapatkan riwayat di mana di dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan tentang telah meriwayatkan kepadaku Ali, dan maksudnya adalah Ali bin Madini. Ali bin Madini. Dan guru beliau itu ada 7 tabaqah, 7 peringkatan. Pertama tabi'ut tabi'in yang thiqah. Seperti Muhammad Ibn Abdullah Al-Ansari, Abu Ismail An-Nabil. Yang kedua, yang sezaman dengan tabi'ut tabi'in, tapi tidak sempat meriwayatkan dari tabi'in yang thiqah seperti Adam bin Iyas. Yang ketiga, kibarut tabi'in, yang mengambil dari kibarut tabi'in, Qutaibah dan Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Dan juga yang semasa dengannya, seperti kawan-kawannya, seperti Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, Abu Hatim Ar-Razi. Tapi ada yang lebih menakjubkan lagi, yang semasa dengannya, tapi dia adalah murid-muridnya. Semasa dengannya, tetapi orang itu mengambil hadis dan berguru kepadanya. Dan itu seperti Abdullah bin Ahmad Al-Amiri. Demikian juga Al-Imam At-Tirmidzi. Dan beliau melakukan hal yang seperti itu. Mengambil riwayat atau berguru pula kepada gurunya lagi. Mengambil hadis dari gurunya. Apa sebab? Sebab beliau mengambil perkataannya Imam Waqi'. Imam Waqi' mengatakan tidak akan menjadi muhaddis seseorang sehingga dia mengambil ilmu hadis dari 3 orang. Yang pertama dari yang lebih tua darinya. Yang kedua dengan orang yang semasa dengannya, kawannya. Dan yang ketiga orang yang di bawahnya, artinya kepada murid-muridnya. Jadi beliau wajar jadi seorang muhaddis. Apa sebab? Beliau ambil hadis itu tak tanggung-tanggung dari orang yang lebih tua darinya. Beliau lihatlah bagaimana 5 tabaqah tersebut. Beliau ambil hadis. Allah luar biasa. Jadi ini menakjubkan. Banyak orang, dan ini lecutan buat
saya buat antum. Nanti manakala dapat murid kita jadi orang alim juga. Nah, maka apa? Ambillah ilmu dari mereka. Kalau nak jadi ahlul hadis, maka apa? Nah, maka ambillah hadis dari 3 orang. Yang lebih tua dari kita, yang semasa dengan kita, kawan-kawan kita. Dan yang ketiga, orang yang di bawah kita, artinya murid-murid kita. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebentar ini. Ini coba di ini stop video ya. Dan murid beliau, muridnya ada sampai 90.000 banyaknya. Wah, itu ada masa-masanya. Seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Semasa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dia dulu di Sa'dah. Nah, itu diceritakanlah Sayyidina Abu Qatadah ta'ala dan murid-murid beliau yang lain. Itu kalau sudah musim panas, di masa musim-musim libur sekolah atau libur kuliah, orang berkumpul di markis Darul Hadis Sa'dah itu 5.000 sampai 8.000 orang. Luar biasa. Jadi ada masa-masanya orang ya mengambil hadis dari Al-Imam Al-Bukhari. Jadi orang yang dengarkan hadis dari Al-Imam Bukhari itu sampai 90.000 orang. Luar biasa. Ya, dari berbagai pelosok negeri di dunia ini. Kadang beliau mengajar di masjid atau kadang beliau mengajar di rumahnya. Di Indonesia ini orang yang ngambil ilmu sebanyak itu ada enggak? Orang yang mengambil ilmu dari seorang guru itu ada enggak? Ada juga. Tapi entah sebanyak itu entah tidak. Tapi pernah diceritakan oleh ustaz saya dulu. Ya, ada di Kalimantan sana seorang tuk guru dia. Itu sampai orang mendengarkan majelis ilmu dia itu berkilo-kilo. Berkilo-kilo panjangnya. Allah Akbar. Nah, itu kalau orang ambil ilmu yang tidak ahlu sunnah, dari ahlu sunnah demikian semangatnya. Gimana dari ahlu sunnah? Padahal dulu tak ada pengeras suara, tak dengar langsung suara tuk guru tuh. Dengar suara dari mubaliknya. Tahu mubalik itu? Orang yang menyampaikan suara tuk guru itu. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Hakata. Baik, ini kan luar biasa. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Siapa saja yang muridnya, di antara muridnya yang juga jadi ahlul hadis adalah Imam At-Tirmizi, Imam Muslim, Ibn Hajjaj, Abu Abdurrahman An-Nasa'i, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Allahu Akbar. Jadi di antara Imam Kutubus Sittah yang menjadi muridnya siapa? Imam At-Tirmizi, Imam Muslim, An-Nasa'i, Allahu Akbar. Murid-murid dia nih juga kuat ingatannya seperti ingatan dia. Beliau semasa kecilnya sudah hafal hadis 70.000 hadis. Sudah masa kecilnya itu. Sehingga Ibnu Mujahid berkata, beliau tidak jumpa orang di kolong langit ini. Ini. Orang yang lebih kuat hafalannya selain daripada hafalan beliau. Ayat Mujahid ya. Ketika bertemu dengan bin Salam Al-Baikandi. Apa kata beliau? Kalau kamu lewat tadi, aku akan kenalkan kamu dengan anak yang hafal 70.000 hadis. Luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari sendiri beliau menyebutkan beliau ingat 100.000 hadis. 100.000 hadis. Dan ada yang tidak sahihnya ya. Dan beliau mengumpulkan Sahih Bukhari itu dari 600.000 hadis. Kemudian ada eloknya juga ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita dengar bagaimana sanjungan para ulama terhadap Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tentu para ulama-ulama ya apa namanya? Mengakui ulama yang lain itu. Tetapi waktu kita ini tidak memadai untuk hal ini.
Taib. Saya sebutkan di antara pujian ya ulama kepada Al-Imam Al-Bukhari adalah Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai rahimahullah ta'ala berkata, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari adalah seorang yang faqih, faham ilmu agama dari umat ini. Ahmad bin Hanbal juga pernah menyebutkan, seperti guru beliau, belum pernah ada di Khurasan orang yang melahirkan anak seperti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, Abu Hatim Ar-Razi pernah menyebutkan, tidak ada orang yang keluar dari Khurasan yang lebih hafal dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Baik. Ada lagi yang memuji beliau dengan berkata seperti ini. Imamnya para imam, yakni Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tidak ada di bawah langit ini orang yang lebih alim tentang hadis daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini dah cukup. Dah cukuplah sanjungan para ulama. Taib. Kalau mau dengar lagi, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi pernah menyebutkan, saya tidak melihat di Irak dan Khurasan orang yang lebih alim tentang ilat-ilat hadis, tarikh dan sanad-sanad daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari ini, beliau menjelang akhir-akhir hayatnya, beliau mendapat ujian. Karena memang asyaddu balaan itu adalah al-anbiya. Yang paling tinggi mendapatkan ujian itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawah mereka keimanannya. Kemudian orang-orang yang di bawah mereka lagi keimanannya. Jadi itu wajar. Hal yang wajar. Ya. Tinggi keimanan mereka. Maka Al-Imam Al-Bukhari ini mendapat ujian. Dan ternyata ujian yang beliau dapatkan, Masya Allah, itu begitulah yang terjadi di kalangan manusia ini. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, wajar ya. Terjadi hal-hal yang seperti ini. Makanya manakala kita dapatkan ada yang seperti ini di zaman ini pula, maka kita pun dapat mendapatkan sebuah sebuah pelajaran hidup dari hal ini. Beliau mendapat ujian itu sebenarnya dari guru beliau. Ya, ujian Imam Bukhari ini beliau dapatkan dari guru beliau. Bagaimana ujian yang didapatkan oleh Imam Bukhari manakala beliau pergi ke Naisabur? Naisabur itu, yang terkenal di Naisabur itu siapa? Naisabur itu Imam Muslim lah. Jadi manakala beliau pergi ke Naisabur, maka ketika itu orang-orang kan senang ya. Beliau mendapatkan ujian dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ya, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi ketika itu kan terjadi tentang fitnah-fitnah Al-Quran. Fitnah-fitnah Al-Quran. Orang kalau tentang fitnah Al-Quran ini, kalau tidak hati-hati bicara, itu nanti kena fitnah. Jadi ada orang yang bertanya di majelis Al-Imam Al-Bukhari ini. Maka Al-Imam Al-Bukhari bertanya tentang Al-Quran itu makhluk atau tidak makhluk. Makanya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, af'aluna makhluqatun wa alfazuna min af'alina. Perbuatan kita adalah makhluk, dan lafaznya, dan lafaz Al-Quran itu bagian dari perbuatan kita. Itu Imam Bukhari agak sedikit mengelak caranya. Dan bertanya tentang ini adalah bid'ah, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Akhirnya orang pun jadi gaduh. Akhirnya orang fitnah Imam Bukhari, bahwa Bukhari mengatakan bahwa lafaz Al-Quran adalah makhluk. Sebenarnya Imam Bukhari tidak berpendapat seperti itu. Tidak berpendapat bahwa Al-Quran
adalah makhluk, tidak. Ya. Tidak demikian. Ini pembahasan di dalam nanti di dalam tentang jumpa kita tentang pembahasan ini, insyaallah akan kita uraikan. Tapi kita masih membahas tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari. Akhirnya apa yang terjadi? Sampailah nukilan itu kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhali atau Az-Zuhli tanpa klarifikasi dan tanpa tasabut, langsung menilai Al-Imam Al-Bukhari menyimpang. Sebenarnya apa yang terjadi? Para ulama juga menceritakan ketika Al-Imam Al-Bukhari sampai di Nisabur ini, orang-orang banyak berkumpul di majelisnya Al-Imam Al-Bukhari. Inilah dia permasalahannya. Baik, akhirnya tanpa tasabut, tanpa tabayun dan yang lain-lainnya, guru dia ini yang sebenarnya dia mengambil hadis kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhali atau Zuhli ini, ya, menyampaikan kepada orang-orang. Akhirnya Al-Imam Al-Bukhari pun dipenjara. Al-Imam Al-Bukhari pun dipenjara. Sebenarnya tentang, ntar dulu, ini harus saya sampaikan juga perkataan tentang bagaimana Al-Imam Al-Bukhari ini. Imam Bukhari sudah sebutkan, harakatuhum wa aswatuhum wa aksabuhum wa kitabum makhluqatun. Gerakan mereka, suara dan usaha mereka itu adalah makhluk. Fa ammal Qur'an al-matlu wal mubin al-muthbatu fil masahifil masturul maktubul mu'afil qulubi fahuwa kalamullahi laisa bi khalqin. Beliau sudah sebutkan bahwa sedangkan Al-Quran yang dibaca jelas, yang berada di mushaf-mushaf, yang tertulis, yang dihafal di hati adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Imam Bukhari juga sebutkan, man za'ama anni qultu lafzi bil Quran makhlukun fahuwa kadzab fa inni lam aqulhu. Ini harus jelas. Barang siapa yang mengira bahwasanya aku berkata lafazku adalah Al-Quran, adalah makhluk, lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka ia adalah seorang yang kadzab. Dia pendusta. Fa inni lam aqulhu. Aku tidak pernah mengucapkan ucapan yang seperti itu. Berarti kan jelas. Jadi ketika Muhammad bin Yahya Az-Zuhali ini pun mentazir orang duduk-duduk di majelisnya Al-Imam Al-Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari dijauhi. Tetapi ada juga yang setia. Di antara yang setia itu adalah Imam Muslim Ahmad bin Salamah. Ya, itu di antara murid yang setia. Barakallahu fikum. Sebab Imam Muslim tahu betul bagaimana kedudukan pemahaman Al-Imam Al-Bukhari. Tapi yang namanya difitnah, demikianlah dasarnya fitnah. Ditazir seperti itu. Barakallahu fikum. Akhirnya ketika sudah, ya, mendapatkan ujian yang seperti itu, Al-Imam Al-Bukhari akhirnya setelah masa dia itu keluar, kemudian beliau balik lagi ke negaranya. Mana negaranya? Ya, balik ke negaranya. Tetapi beliau juga tidak mendapatkan kenyamanan di sana. Tidak mendapatkan kenyamanan di sana. Dan akhirnya beliau ingin hijrah lagi, pergi lagi. Karena memang begitulah para ulama. Dimanapun mereka menetap, mereka ingin mengajar. Mereka ingin menyampaikan ilmu. Makanya ketika Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala difitnah, ya, kata beliau, manakala mereka membakar kitabku, ilmu itu ada di dadaku. Wah, itu katanya. Manakala mereka mengusirku, maka ya, beliau akan menyampaikan ilmunya di mana saja. Tetapi manakala mereka memenjarakanku, sorgaku ada di hatiku. Itulah para ulama. Jadi tidak boleh mengajar pun, ya demikian maka para ulama berupaya terus untuk mengajar, itu maksud saya. Baik, barakallahu fikum. Dan Al-Imam Al-Bukhari akhirnya pergi dan ingin pergi sampai di satu tempat bernama Khartan. Kemudian tahun 256 Hijriah, di usia 62 tahun, beliau pun wafat, meninggal dunia. Dan la ilaha illallah, ternyata di dalam perjalanan. Demikianlah dalam usia 62 tahun. Demikianlah para ulama kita. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sudah agak
agak lambat sedikit biografi Al-Imam Bukhari ini. Tetapi antum ingin lebih lengkapnya, bacalah kitab-kitab biografi tentang Al-Imam Bukhari. Wallahu taala alam bisawab. Cukup sekian pertemuan kita pagi ini. Insyaallah taala besok akan kita sampaikan keutamaan-keutamaan Sahih Bukhari, dan juga atau terlihat kondisinya cukup waktu tidak, fikihnya Al-Imam Bukhari. Itu belum masuk kitab Sahih Bukhari lagi. Ini kita harus tahu dulu bagaimana fikihnya Al-Imam Bukhari, atau keutamaan-keutamaan Sahih Bukhari ini. Bagaimana cara Al-Imam Bukhari ini, sehingga Al-Imam Bukhari ini kitabnya Sahih Al-Imam Bukhari itu adalah kitab yang menakjubkan. Apa judulnya? Al-Jami'u Al-Musnadus Sahih min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Jasa Imam Bukhari luar biasa. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah beliau, minimal membaca hadis-hadis yang ada dalam sahih ini. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.